Andi Rewa mengangguk ringan, lalu dia menatap Fania yang ada di sampingnya dan bertanya, "Apakah kemarin orang yang pertama kali menelponmu dan meminta untuk bertemu dengan direktur di Gunung Nishitama adalah Hashimoto?" Fania menjawab dengan tegas, "Benar, Tuan Hashimoto yang menelponku dan memintaku untuk pergi ke Nishitama untuk menandatangani kontrak dengan direktur." Andi Rewa mendengus dingin melalui hidungnya. Sepertinya, masalahnya berasal dari Tuan Hashimoto. Pasti dia sengaja membohongimu untuk pergi ke Nishitama, kemudian memasang jebakan di jalan gunung di sana. Fania dengan penuh kebingungan bertanya, "Tuan Andi, aku tidak mengerti kenapa Tuan Hashimoto ingin mencelakaiku. Aku tidak pernah memiliki dendam dengannya. Bahkan sebelumnya kami tidak pernah berinteraksi sama sekali. Jadi kenapa dia ingin menjebakku sampai mati?" Andi Rewa berkata dengan dingin, "Banyak pelaku kejahatan juga tidak mengenal korbannya. Dorongan yang sebenarnya membuatnya berbuat jahat biasanya adalah keuntungan. Pasti ada manfaat tertentu dari kematianmu. Itulah sebabnya dia melakukan ini." Fania semakin terkejut dan bertanya, "Aku benar-benar tidak bisa memikirkan apa manfaat yang bisa dia dapatkan dari kematianku. Dia sama sekali tidak mendapatkan apapun." Andi Rewa menatap Fania dan menjawab dengan serius, "Kematianmu mungkin tidak memberinya manfaat langsung. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah, apakah setelah kematianmu ada seseorang yang memberinya manfaat?" Ekspresi Fania langsung berubah menjadi tegang. Dia bertanya dengan nada gugup, "Tuan Andi, kau maksudmu adalah seseorang telah menyewa dia untuk membunuhku?" Andi Rewa mengangguk dengan tegas, "Menurutku, kemungkinan besar seperti itu." Fania tiba-tiba merasa cemas dan bingung. Sambil bergumam, dia berkata, Tapi, ini tidak masuk akal. Selama ini aku tidak pernah menyinggung siapapun. Siapa yang akan diuntungkan dari kematianku?" Andi Rewa menatapnya dan tersenyum kecil tanpa berkata apa-apa. Hal ini karena di benaknya, dia sudah memiliki sebuah jawaban. Dia merasa bahwa dalang di balik peristiwa ini kemungkinan besar adalah Jody dan ayahnya Tony. Andi Rewa sangat memahami situasi keluarga Wirawan. Orang tua Fania telah lama tiada, sementara Fania memiliki beberapa paman dan paman buyut di keluarganya. Di antara mereka yang paling berpengaruh adalah Tony, ayah Jody. Karena dia adalah putra sulung dan awalnya telah ditetapkan oleh kakek mereka sebagai penerus keluarga. Oleh karena itu, di generasi Fania, Jody secara alami memiliki pengaruh yang besar. Dan Fania yang yatim piatu dan seorang diri, pengaruhnya selalu kecil. Beruntung, kakek mereka sangat peduli dan melindunginya. Sehingga meskipun orang tuanya telah tiada, Fania tetap bisa menikmati status sebagai putri utama keluarga. Kalau saja kakeknya adalah orang tua kuno yang hanya memprioritaskan anak laki-laki, ditambah dengan fakta bahwa Fania sudah yatim piatu, mungkin sudah lama Fania dijadikan alat untuk pernikahan politik dan dipaksa menikah dengan putra kaya dari keluarga besar lain. Namun, sejak Fania mengenal Andi, posisinya di keluarga Wirawan meningkat drastis. Dulu, kakeknya hampir meninggal dan Fania meminta bantuan Andi untuk menyelamatkan nyawa kakeknya dari kematian. Kemudian, Andi memberikan 1 jamu regenerasi kepada kakeknya atas permintaan Fania. Jamu tersebut memulihkan kesehatan kakeknya dan membuat kakeknya terlihat lebih muda 20 tahun. Ketika Andi memberikan jamu regenerasi sebagai hadiah ulang tahun kepada Fania, kakeknya yang sangat terharu langsung menyerahkan posisi kepala keluarga kepada Fania. Dengan demikian, Fania langsung menjadi orang paling berkuasa di keluarga Wirawan. Sebaliknya, pengaruh dan kekuasaan Jody serta ayahnya menurun drastis. Dalam situasi seperti ini, Jody dan ayahnya pasti sangat tidak puas terhadap Fania.
Kalau ketidakpuasan itu terus terpendam dan menumpuk dalam hati mereka, tidak mengherankan kalau pada akhirnya mereka memutuskan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Vania. Namun Vania sendiri benar-benar tidak bisa memikirkan siapa yang ingin mencelakainya. Bayangan Jody dan Tony sempat terlintas di dalam pikirannya, namun dia segera menepis pemikiran itu. Dia merasa kalau Jody, yang telah tumbuh besar bersamanya dan memperlakukannya seperti adik kandung sendiri, tidak mungkin memiliki niat jahat terhadapnya. Ini bukan karena Vania naif atau bodoh, melainkan karena dia percaya bahwa hubungan keluarga adalah sesuatu yang sangat berharga. Dia merasa tidak pantas mencurigai sepupu dan pamannya sendiri. Andi Rewa bisa melihat kalau Vania sama sekali tidak mencurigai Jody. Maka dia memutuskan untuk hanya menyinggung masalah ini sekilas tanpa membahasnya lebih dalam. Saat ini, Andi hanya memiliki kecurigaan terhadap Jody. Namun tanpa bukti yang jelas, dia merasa tidak perlu membicarakannya terlalu rinci kepada Vania. Dia kemudian berkata kepada Vania, "Dalam beberapa hari ini, tinggal saja sementara di rumah Tuan Ugaki. Seperti yang sudah kukatakan, jangan berkomunikasi dengan siapapun, dan jangan biarkan siapapun tahu bahwa kau masih hidup. Mengenai siapa yang ingin mencelakaimu, aku akan menyelidikinya." Vania mengangguk ringan dan dengan hormat menjawab, "Tuan Andi, aku akan mengikuti semua pengaturanmu." Andi Rewa tersenyum kecil. "Kau tidak tidur semalaman. Setelah makan, biarkan Rika mengatur kamar untukmu agar bisa beristirahat." Rika segera berkata, "Nona Vania, kau lebih suka kamar dengan gaya seperti apa? Apakah gaya Jepang dengan tatami atau tempat tidur empuk bergaya Eropa? Aku akan meminta pelayan mempersiapkannya terlebih dahulu." Vania buru-buru menjawab, "Nona Rika terlalu sopan. Apapun tidak masalah bagiku." Rika tersenyum manis. "Kalau begitu, aku akan menyiapkan kamar tamu bergaya Jepang untukmu. Anggap saja ini menyesuaikan dengan budaya lokal." Vania membalas dengan sopan, "Kalau begitu, terima kasih banyak, Nona Rika." Rika dengan serius menjawab, "Nona Vania adalah teman baik Tuan Andi. Jadi ketika berada di rumah keluarga Akana, anggap saja ini seperti rumahmu sendiri." Setelah berkata demikian, Rika merasa sedikit menyesal dan berkata, "Nona Vania, kau datang ke Tokyo, seharusnya aku menemanimu untuk berjalan-jalan. Namun, Tuan Andi tidak mengizinkanmu keluar rumah. Kali ini aku hanya bisa meminta maaf karena harus membuatmu tetap di rumah. Setelah semuanya selesai, aku akan membawamu berkeliling." Vania tidak menyangka kalau Rika, sebagai putri keluarga Akana yang kaya dan berpengaruh, memperlakukannya dengan begitu ramah. Dia merasa sedikit tersanjung. Namun, dia segera menyadari satu kenyataan. Di dalam hatinya dia berpikir, "Aku dan Nona Rika belum pernah bertemu sebelumnya. Sikap ramahnya ini tentu saja karena menghormati Tuan Andi. Bisa dikatakan bahwa ini karena Tuan Andi Rewa memiliki kemampuan yang luar biasa dan dihormati banyak orang." Ketika Vania sedang memikirkan hal itu, Rika telah selesai membuat matcha dalam gaya tradisional Jepang. Dia pertama-tama membawa cangkir teh itu ke Andi dengan penuh rasa hormat, sambil berkata dengan nada sedikit malu-malu, "Tuan Andi, silakan dinikmati." Andi Rewa mengangguk ringan dan tersenyum. "Terima kasih Rika." Setelah itu dia mengambil cangkir teh tersebut. Rika lalu melakukan hal yang sama untuk Vania dan menyerahkan cangkir teh berikutnya. Vania menyadari bahwa meskipun sikap Rika terhadap dirinya juga sangat sopan dan ramah, namun ada sesuatu yang berbeda dalam sorot mata Rika saat memberikan teh kepada Andi. Sebagai seorang wanita, Vania sangat paham apa arti sorot mata itu. Kalau seorang wanita menatap seorang pria dengan sorot mata penuh kilau seperti itu, maka pria tersebut pasti adalah cinta sejatinya. Karena kilauan dalam sorot mata adalah pancaran dari cinta. Tiba-tiba perasaan sedih menyelinap di hatinya. Kesedihan itu muncul karena dia menyadari bahwa di sekitar Andi
selalu ada wanita yang mencintainya. Selain itu, para wanita yang menyukainya semuanya luar biasa. Jangankan Rika Akana yang anggun dan sempurna yang ada di hadapannya ini, bahkan di Makassar saja ada Ramlah dari keluarga Hamzah, serta Fani yang merupakan cucu Dr. Fajar. Bukankah mereka semua adalah kecantikan luar biasa di dunia ini? Namun, siapa yang tidak bisa melihat bahwa mereka berdua sangat mencintai Andi Rewa? Memikirkan hal ini, pikiran Fania pada Andi pun sedikit diliputi rasa kesal. Sambil di dalam hatinya dia berpikir, "Dasar pria nakal, aku benar-benar tidak tahu berapa banyak wanita yang telah kau tarik di luar sana. Dengan begitu, banyak wanita yang mencintaimu dan begitu banyak hutang cinta. Aku ingin melihat bagaimana kau akan melunasinya di masa depan." Saat ini, untuk menyenangkan Andi, Ugaki berkata kepada Fania, "Nona Fania, kau tahu hubunganku dengan Direktur Watanabe dari Kawara Steel. Setelah kasus ini terungkap dan pelaku dihukum, kalau kau masih membutuhkan kerjasama dengan Kawara Steel, aku bisa membantu menjembatani hubungan, dan aku pasti akan membantumu mendapatkan kondisi kerjasama terbaik." Fania merasa sangat berterima kasih dan berkata, "Itu benar-benar terlalu baik, Tuan Ugaki." Ugaki dengan tulus berkata, "Nona Fania, Tuan Andi telah membantu keluargaku dalam banyak hal. Bisa dikatakan bahwa kalau bukan karena bantuan Tuan Andi, mungkin keluarga Akana telah menghadapi kehancuran total." Berbicara sampai di sini, Ugaki menghela nafas. Tuan Andi memiliki kebaikan yang sangat besar kepada kami. Kau adalah temannya, berarti kau juga adalah teman keluarga Akana. Membantu teman adalah hal yang seharusnya kami lakukan." Setelah keluarga Akahiko dihancurkan karena menculik kedua anak keluarga Smith, Ugaki sering merasa beruntung kalau nasibnya sangat baik. Dulu, keluarga Akihiko berencana membunuh anak-anak keluarga Smith dan menjebak keluarganya. Kalau bukan karena Andi, mungkin yang akan dihancurkan adalah keluarga Akana. Apalagi, Andi juga menyelamatkan Rika. Jadi Ugaki sangat menghormatinya. Melihat Fania adalah teman Andi, tentu saja dia bersedia memberi muka kepada Andi dan membantu Fania. Hal ini di sisi lain juga diamati oleh Andi Rewa. Dia tidak bisa tidak berpikir di dalam hati. Tidak disangka setelah Ugaki terluka, bukan hanya sifatnya yang berubah banyak, tetapi juga ada banyak peningkatan dalam bagaimana dia menjalani hidup dan bekerja. Pagi ini, setelah selesai sarapan, Fania yang tidak tidur semalaman mengikuti Rika menuju kamar tamu keluarga Akana. Meskipun dia telah meminum pil yang diberikan Andi, sehingga kondisi fisiknya cukup baik, namun kelelahan mental akibat ketegangan yang tinggi tetap tidak bisa disembuhkan oleh pil tersebut. Karena itu dia berbaring di atas tatami bergaya Jepang dan segera tertidur lelap. Saat ini setelah berbincang sebentar dengan Andi, Ugaki meminta maaf dan berkata, "Tuan Andi, maafkan aku. Sejak aku menjalani operasi amputasi, tubuhku selalu cukup lemah. Hari ini aku bangun terlalu pagi. Kondisiku sudah tidak sanggup bertahan lagi. Aku akan kembali ke kamar untuk beristirahat sejenak. Kalau kau membutuhkan sesuatu, langsung saja beritahu kepada Rika." Andi Rewa mengangguk ringan dan berkata, "Tuan Ugaki, silakan beristirahat." Ugaki yang tampak lemah dengan hormat menangkupkan tangannya dan berkata kepada Emilia, "Emilia, antar aku kembali ke kamar." Emilia segera berkata, "Baik, Kak." Kemudian Emilia dengan penuh rasa bersalah berkata kepada Andi, "Maafkan aku Tuan Andi, tubuh kakakku rusak parah dan energinya habis. Dokter menyuruhnya banyak istirahat. Aku harap kau bisa memaklumi." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Nona Emilia, silakan antar Tuan Ugaki untuk istirahat. Setelah aku menyelesaikan masalah ini,
Aku pasti akan membantu Tuan Ugaki merawat kesehatannya dengan baik. Meskipun aku mungkin tidak bisa membuat anggota tubuhnya tumbuh kembali, setidaknya aku bisa membuat kondisi tubuhnya pulih ke keadaan sebelum dia terluka, bahkan lebih baik dari itu. Di sampingnya, Rika yang sedang menyeduh teh langsung menjadi sangat bersemangat ketika mendengar kata-kata Andi. Dia tahu betapa beratnya makna dari ucapan tersebut. Dulu saat dia terluka parah, bahkan dirinya sendiri tidak pernah berani membayangkan bahwa suatu hari nanti dia bisa pulih sepenuhnya. Namun yang tidak pernah diduganya, Andi hanya dengan sebuah pil mampu membuatnya terbebas dari semua rasa sakit dalam waktu singkat. Bukan hanya sembuh total, tetapi kondisi fisiknya juga meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, Rika sangat percaya bahwa selama Andi bersedia, Andi pasti bisa membuat tubuh ayahnya pulih seperti sedia kala. Tentu saja Rika juga sangat memahami bahwa Andi mungkin tidak bisa membuat kaki ayahnya tumbuh kembali. Tetapi setidaknya Andi bisa memulihkan kondisi tubuh ayahnya ke tingkat yang jauh lebih baik. Dengan begitu, meskipun ayahnya kehilangan kedua kakinya, setidaknya ayahnya tetap bisa menjadi orang yang sehat. Bukan seperti sekarang, di mana seluruh tubuhnya terlihat lemah, sangat kurus, dan membuat hati Rika merasa sakit. Karena itu, dia segera meletakkan peralatan teh di tangannya dan berdiri dengan penuh rasa terima kasih. Dia membungkuk dalam-dalam kepada Andi sambil berkata, "Tuan Andi, terima kasih banyak atas kebaikanmu." Ugaki juga memahami kemampuan Andi. Dulu dia telah mencoba segala cara dan mencari semua pakar di seluruh Jepang. Namun tidak ada satupun yang bisa memberikan solusi atas cedera putrinya. Dia bahkan berpikir kalau putrinya akan menghabiskan sisa hidupnya di kursi roda, atau mungkin kondisi kesehatannya akan semakin memburuk karena pengaruh cedera tersebut. Namun dia sama sekali tidak pernah membayangkan kalau Andi mampu membantu putrinya pulih sepenuhnya. Bukan hanya pulih, bahkan kondisi putrinya melampaui yang sebelumnya. Hal ini membuktikan bahwa Andi adalah seseorang dengan kemampuan besar dan kekuatan luar biasa. Oleh karena itu, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya, lalu menyatukan kedua tangannya dan berkata dengan penuh penghormatan, "Tuan Andi, kalau kau bersedia merawatku, itu adalah anugerah yang luar biasa bagiku. Kebaikanmu ini tidak akan pernah aku lupakan." Andi Rewa tersenyum ringan dan berkata dengan serius, "Tuan Ugaki, kau tidak perlu terlalu sopan. Gayaku dalam melakukan sesuatu selalu seperti ini. Kau menghormatiku 1 langkah, maka aku akan menghormatimu 10 langkah." Seperti yang dikatakan Andi, dalam tindakannya, dia selalu sangat jelas antara kebaikan dan dendam. Bukan hanya membalas dendam ketika diperlukan, tetapi juga membalas kebaikan ketika dirasakan. Dulu, ketika dia berada dalam kondisi paling terpuruk, Najwa bersedia menikah dengannya dan tidak pernah mengejek atau menghina dirinya seperti orang lain. Sebaliknya, Najwa memperlakukannya dengan sopan. Hal ini membuat Andi tidak pernah melupakan kebaikan Najwa. Bahkan terkadang tidak perlu ada kebaikan yang luar biasa. Kalau seseorang menunjukkan niat baik yang cukup kepadanya, dia juga akan membalas dengan kebaikan yang lebih besar. Zeke Harun yang bertobat menerima pil darinya. Hamzah yang sangat setia diberikan 2 pil untuk keluarganya. Albert yang setia bukan hanya diberikan pil dasar, tetapi juga diselamatkan dengan jamu regenerasi. Fania yang selalu memperlakukannya dengan hormat juga mendapatkan bantuannya untuk merebut posisi kepala keluarga dan diselamatkan ketika berada dalam bahaya di Jepang. Inilah prinsip Andi dalam bertindak, dan saat ini Andi berpikir sederhana. Meskipun dulu Ugaki cukup arogan, namun setelah Andi menyelamatkan Rika dan membantu keluarga Akana melewati krisis, Ugaki segera berubah menjadi seseorang yang sangat tahu diri. Selain itu, kali ini Ugaki sangat peduli dengan kunjungan Andi ke Jepang
serta masalah yang dihadapi oleh Vania. Semua ini tidak luput dari perhatian Andi. Karena Ugaki begitu bijaksana, maka membantu memulihkan tubuhnya adalah sesuatu yang mudah bagi Andi. Bagaimanapun, dia masih memiliki cukup banyak jamu regenerasi, dan benda itu sudah tidak terlalu berguna bagi dirinya sendiri. Namun, bagi Ugaki tentu saja pil tersebut sangatlah bermanfaat. Ugaki bukanlah seorang praktisi seni bela diri. Usianya juga tidak terlalu tua. Kalau 1/10 bagian dari jamu itu dilarutkan ke dalam air untuk diminumnya, pasti akan mampu memulihkan kesehatannya dengan cepat. Alasan kenapa Andi tidak memberikannya sekarang adalah karena Andi ingin mengontrol ritme dalam menangani hal ini. Bersikap murah hati memang baik, tetapi harus dilakukan dengan ritme yang tepat. Kedermawanan itu seperti obat, bisa menyembuhkan, tetapi juga bisa melukai. Seperti halnya injeksi obat, dosis dan kecepatan pemberian obat harus sesuai dengan sifat obat dan kondisi pasien. Memberi terlalu cepat tidaklah baik, tetapi memberi terlalu lambat juga buruk. Kalau terlalu cepat, penerima seringkali akan meremehkan kebaikan tersebut, bahkan bisa menyebabkan rasa iri yang tidak diinginkan. Sebaliknya, kalau terlalu lambat, penerima mungkin kehilangan kesabaran, dan rasa terima kasih yang seharusnya tumbuh justru tergantikan dengan keluhan dan ketidakpuasan. Saat ini ritme yang Andi pilih sudah pas. Tidak memberikannya secara langsung, tetapi juga tidak menundanya terlalu lama. Setelah selesai dengan urusan Vania, dia akan segera memberikannya. Dengan cara ini, Ugaki bukan hanya akan sangat berterima kasih, tetapi juga akan berinisiatif membantu Vania sepenuh hati dalam masalah yang sedang Vania hadapi. Ugaki tidak hanya bisa membantu Vania menemukan dalang di balik layar, tetapi juga memfasilitasi kerjasama dengan Kawarastil. Ada kemungkinan besar kalau Ugaki akan membantu Vania mengubah krisis ini menjadi peluang besar. Dengan begitu, Vania tidak hanya akan selamat dari bahaya ini tanpa cedera, tetapi juga dapat menemukan dalang di balik layar, memastikan keselamatan di masa depan, dan bahkan mendapatkan kesempatan kerjasama yang sangat menguntungkan. Ini benar-benar solusi yang sempurna. Pada saat ini, Ugaki, Rika, dan Emilia dengan penuh hormat menyampaikan rasa terima kasih mereka kepada Andi, terutama Ugaki yang matanya tampak memerah karena terharu saat mengucapkan terima kasih. Andi rela melihat emosi Ugaki. Dia tersenyum dan berkata, "Baiklah Tuan Ugaki, sebaiknya kau segera kembali ke kamar untuk beristirahat. Ketika aku siap untuk mengobatimu, aku akan memberitahumu terlebih dahulu." Ugaki segera berkata dengan penuh semangat, "Baik Tuan Andi, bagaimanapun juga, aku sangat berterima kasih kepadamu." Setelah Ugaki didorong keluar oleh Emilia, di dalam ruangan hanya tersisa Andi dan Rika. Rika segera mendekati Andi, duduk bersila di depannya, menuangkan teh untuk Andi. Lalu dengan pipi yang sedikit memerah dia bertanya, "Tuan Andi, apa rencanamu selanjutnya? Apakah kau akan menyelidiki Tuan Hashimoto? Kalau diperlukan, aku bisa mengirim ninja untuk memantaunya secara diam-diam." Andi rela berpikir sejenak lalu mengangguk. "Itu ide yang bagus. Saat ini aku belum ingin membuat kegemparan. Untuk menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh, kita tidak hanya harus menemukan dalang di balik layar, tetapi juga harus memiliki bukti yang kuat." Dia kemudian melanjutkan, "Rika, kalau ada ninja yang kau percayai dan memiliki kemampuan yang baik, kirimkan mereka untuk memantau Hashimoto. Aku ingin mengetahui aktivitas sehari-harinya, kemana dia pergi, dengan siapa dia berinteraksi, dan apa yang mereka bicarakan." Rika langsung mengangguk, berkata, "Jangan khawatir Tuan Andi, ini adalah hal yang sepele. Ninja kami bisa melakukannya. Aku akan segera memberi mereka perintah." Andi rela mengucapkan terima kasih dan bertanya lagi, "Rika, berapa banyak ninja yang saat ini bisa digerakkan oleh keluarga Akana?"
Rika berpikir sejenak dan menjawab, ada sekitar 15 hingga 16 ninja yang bisa digerakkan. Andi Rewa mengangguk dan berkata, ngomong-ngomong, sepupu Vania juga ada di Tokyo sekarang. Namanya Jody Wirawan. Tetapi aku tidak tahu di hotel mana dia menginap. Tolong kau selidiki hal ini dan setelah mengetahui lokasinya, kirimkan 2 ninja untuk memantaunya secara diam-diam. Rika terkejut dan bertanya, Tuan Andi, apakah kau curiga bahwa dalang di balik layar adalah kakak Nona Vania? Andi Rewa menjawab sambil mengangguk, benar. Rika langsung berkata, baiklah, aku akan segera menyelidikinya. Andi Rewa berkata dengan rasa syukur, terima kasih. Untuk saat ini, aku percayakan hal ini kepadamu, Rika. Siang hari di kawasan pegunungan Nishitama. Hari ini cuaca di Tokyo sangat cerah. Langit biru, tanpa awan dan matahari bersinar terang, menyelimuti bumi dengan kehangatan dan cahaya. Cuaca yang begitu baik ini membuat jarak antara pandangan dengan mata menjadi sangat jelas, sehingga sangat ideal untuk misi pencarian dan penyelamatan. Namun, meskipun kepolisian Tokyo telah melakukan pencarian sepanjang malam, mereka tetap tidak menemukan sedikit pun jejak keberadaan Vania. Hal ini membuat seluruh jajaran kepolisian mengalami keputusasaan. Area pencarian awalnya difokuskan dengan radius 5 km dari lokasi kejadian, kemudian diperluas menjadi 10 km, tetapi tetap tidak membuahkan hasil. Kepolisian memutuskan untuk memperluas pencarian hingga radius 20 km. Kalau dalam radius tersebut masih tidak ditemukan apa-apa, mereka akan mengumumkan kepada publik bahwa Vania telah hilang dan keberadaannya tidak diketahui. Hal ini membuat Jody sangat khawatir. Dia ingin segera menemukan mayat Vania. Karena selama keberadaan Vania belum pasti, dia tidak akan bisa merasa tenang. Di sisi lain, Hashimoto juga merasa gelisah. Saat ini kepolisian Tokyo sangat mencurigai bahwa insiden yang menimpa Vania dan rombongannya adalah pembunuhan yang disengaja. Oleh karena itu, penyelidikan di lokasi kejadian telah dimulai. Meskipun Hashimoto dan anak buahnya telah membersihkan tempat kejadian dengan sangat hati-hati, namun tidak ada kejahatan yang benar-benar sempurna. Bagaimanapun telitinya mereka, pasti akan ada jejak yang tertinggal. Kalau polisi menemukan petunjuk kunci, mereka bisa melacak semua pihak yang terlibat, mulai dari pelaku eksekusi hingga dalang di balik layar seperti Hashimoto. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang bisa lolos. Sementara itu di Makassar, kakek Wirawan masih terus merasa cemas karena belum ada kabar tentang Vania. Pagi itu, dia beberapa kali menelpon Jody untuk menanyakan perkembangan pencarian oleh kepolisian Tokyo. Namun jawaban yang dia terima selalu sama, tidak ada petunjuk. Hal ini membuat hati kakek Wirawan semakin berat. Dia sangat berharap cucunya bisa selamat. Tetapi semakin lama waktu berlalu tanpa kabar, hatinya semakin bersiap untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Dia tahu, semakin lama waktu berlalu, semakin kecil peluang cucunya untuk selamat. Akhirnya dia pun segera menelpon Andi. Begitu panggilan tersambung, dia dengan suara penuh permohonan yang terdengar parau berkata, Tuan Andi, aku mohon, tolong pikirkan cara untuk menyelamatkan Vania. Saat berbicara dia tidak bisa menahan diri dan mulai menangis. Andi segera menenangkannya. Tuan Wirawan, jangan khawatir, aku pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu menemukan Vania. Kakek Wirawan menghela nafas dengan sedih. Tuan Andi, kau mungkin tidak tahu, Jody sudah pergi ke Jepang semalam. Tetapi hingga sekarang tidak ada berita tentang Vania. 3 orang yang bersamanya semuanya telah meninggal, sementara Vania tidak diketahui nasibnya. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Awalnya Andi sempat berpikir untuk memberitahu kakek Wirawan kalau Vania telah selamat. Tetapi setelah mempertimbangkan lebih lanjut,
dia memutuskan untuk tetap menjaga kerahasiaan ini. Kalau dia sudah memutuskan untuk tidak memberitahu, maka dia tidak akan mengungkapkannya kepada siapapun, termasuk kakek Wirawan atau orang lain. Dia kemudian berkata kepada kakek Wirawan, "Jangan khawatir, aku sudah meminta kepada teman di Tokyo untuk membantu mencari keberadaan Vania. Begitu ada kabar, aku pasti akan segera memberitahumu." Kakek Wirawan dengan suara serak berkata, "Tuan Andi, sejujurnya aku memiliki firasat buruk kali ini. Rasanya seperti Vania mengalami musibah yang disengaja. Orang lain sudah meninggal tetapi hanya dia yang hilang. Aku khawatir dia mungkin telah menghadapi sesuatu yang buruk atau bahkan sedang dalam bahaya besar." Andi Rewa mencoba menenangkannya. "Masalah ini belum memiliki kepastian, jadi kau tidak perlu terlalu pesimis. Aku percaya kalau Vania sebagai orang baik akan mendapat perlindungan dan bisa keluar dari bahaya ini." Kakek Wirawan terdiam sejenak sebelum akhirnya berbicara dengan penuh permohonan. "Tuan Andi, kalau memungkinkan, aku ingin dengan sangat hormat memohon satu hal kepadamu." Andi Rewa segera berkata, "Silakan katakan, apa itu?" Dengan suara bergetar, kakek Wirawan berkata, "Tuan Andi, aku mohon kau meluangkan waktu untuk pergi ke Jepang. Mungkin hanya kau yang memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya." Andi Rewa belum memberitahu keluarga Wirawan kalau dirinya sudah berada di Jepang. Karena itu, kakek Wirawan masih mengira bahwa dia berada di Makassar. Namun mendengar permintaan kakek Wirawan, Andi Rewa tidak lagi menyembunyikan fakta tersebut dan berkata, "Tuan Wirawan, sebenarnya aku sudah berada di Tokyo sekarang. Aku pasti akan melakukan segala yang aku bisa untuk menyelamatkan Vania." Kakek Wirawan terkejut sekaligus merasa lega. Lalu dengan penuh semangat dia bertanya, "Tuan Andi, kau ada di Tokyo? Sejak kapan kau ke sana?" Andi Rewa dengan tenang menjawab, "Tadi malam, begitu mendengar Vania mengalami musibah, aku segera meminta bantuan Ibnu Komar dari JX Marion untuk mengatur penerbangan, dan aku langsung terbang ke sini." Kakek Wirawan merasa lega dan berkata dengan penuh rasa syukur, "Tuan Andi, Vania sangat beruntung memiliki teman sepertimu. Kau adalah seseorang dengan kemampuan luar biasa. Aku yakin kau pasti bisa menyelamatkannya." Setelah berkata demikian, dia segera menambahkan, "Tuan Andi, semalam Jody juga pergi ke Tokyo dengan membawa beberapa orang. Bagaimana kalau aku memintanya untuk bertemu denganmu di sana? Biarkan dia mengikuti arahanmu sepenuhnya. Apakah itu memungkinkan?" Mendengar ini, Andi Rewa sedikit mengernyitkan dahinya. Bertemu dengan Jody, dia sebenarnya tidak terlalu tertarik. Namun mengingat Jody adalah tersangka utama di balik kejadian ini, Andi merasa bahwa bertemu dengannya bisa jadi langkah yang baik. Setidaknya dia bisa mengamati apakah pemuda itu akan menunjukkan tingkah laku mencurigakan ketika berhadapan dengannya atau tidak. Akhirnya Andi berkata kepada kakek Wirawan, "Tuan Wirawan, silakan minta Jody untuk menghubungiku melalui telepon. Aku akan memberitahunya waktu dan tempat untuk bertemu." Kakek Wirawan dengan penuh semangat berkata, Baik. Tuan Andi tunggu sebentar. Aku akan segera memberitahu Jody agar dia segera menemuimu. Kedepannya di Tokyo, dia akan sepenuhnya mengikuti arahanmu." Andi Rewa mengangguk dan berkata, "Baik, suruh dia menghubungiku." Sementara itu Jody sedang berada di hotel dan kebingungan. Dia awalnya mengira perjalanan ke Jepang kali ini akan sangat mudah. Dia hanya perlu datang, mengurus jenazah Vania, lalu berdiskusi dengan keluarganya tentang cara membawa jenazah kembali ke rumah. Setelah itu dia bisa kembali ke Makassar untuk mempersiapkan pemakaman besar-besaran. Setelah pemakaman, dia berencana memberikan obat saraf yang sudah disiapkan ayahnya kepada kakeknya, sehingga sang kakek secara perlahan akan menderita pikun. Kemudian kakeknya bisa dijadikan semacam maskot keluarga tanpa memiliki kekuatan nyata.
Namun dia tidak pernah menyangka bahwa rencana yang sudah dia susun dengan matang malah terhenti di langkah pertama. Dia memang datang ke Tokyo, tetapi jenazah Fania menghilang begitu saja. Saat dia kebingungan dan tidak tahu harus berbuat apa, tiba-tiba telepon dari kakek Wirawan masuk. Ini sudah menjadi panggilan telepon ke-8 dari kakek Wirawan kepada Jody di hari ini. Ketika melihat nama kakek muncul di layar ponselnya, Jody secara refleks memaki di dalam hatinya. Dasar tua bangka, tidak bosan-bosannya terus menelpon. Suatu hari aku pasti akan dibuat gila olehmu. Namun meskipun di dalam hatinya mengutuk, dia tetap tidak berani mengabaikan panggilan tersebut. Dia segera mengangkat telepon dengan sikap penuh hormat, lalu berkata dengan nada penuh rasa bersalah dan sedikit sedih, "Kakek, maafkan aku. Polisi masih belum menemukan petunjuk apapun. Tapi tenang saja, aku akan terus mendesak mereka." Kakek Wirawan menjawab dengan suara tegas, "Jody, aku menelponmu untuk menyampaikan satu hal penting." Jody dengan sigap berkata, "Kakek, kalau ada perintah, katakan saja." Kakek Wirawan berkata, "Tuan Andi Rewa juga sudah berada di Tokyo." Mendengar ini, tubuh Jody langsung membeku. Semua bulu kuduknya merinding dan dia dengan terkejut berseru, "Apa yang kakek katakan?" Mendengar bahwa Andi Rewa telah tiba di Tokyo, tubuh Jody gemetar ketakutan. Dia sama sekali tidak menyangka kalau Andi akan berada di Tokyo. Dia tahu Fania mudah dihadapi, begitu pula kakeknya. Tetapi Andi Rewa jelas bukan orang yang bisa dihadapi dengan mudah. Begitu mendengar kabar itu, dia langsung panik. Di ujung telepon, kakek Wirawan merasa sedikit heran dan bertanya, "Jody, ada apa denganmu? Kenapa kau begitu terkejut?" Barulah Jody tersadar. Dia dengan susah payah menekan kegugupannya lalu berkata, Kakek, kenapa Tuan Andi datang ke sini? Aku hampir tidak percaya. Apakah dia datang untuk urusan Fania?" Kakek Wirawan mengangguk. Tuan Andi adalah orang yang penuh rasa kemanusiaan. Hubungan Fania dengan Tuan Andi selalu sangat baik. Sekarang Fania mengalami musibah. Tuan Andi langsung bergegas ke Tokyo. Ini menunjukkan betapa besar perhatiannya terhadap Fania. Dengan bantuannya, kemungkinan menemukan Fania akan jauh lebih besar. Di dalam hati, Jody merasa sangat marah. Dia berteriak di dalam hatinya, "Kurang ajar, Andi si sampah itu. Kenapa dia harus datang ke Tokyo sekarang? Kenapa dia tidak di rumah saja mengurus istrinya, tapi malah datang ke sini? Apa Tokyo tidak bisa berfungsi tanpa Andi?" Dia tahu betul kemampuan Andi dan itulah yang membuatnya khawatir. Dia khawatir kalau dirinya akhirnya terbongkar di depan Andi. Dia juga takut kalau Andi Rewa benar-benar berhasil menemukan Fania. Kalau itu terjadi, apa yang harus dia lakukan? Kakek Wirawan yang ada di ujung telepon merasa aneh dengan keheningannya dan bertanya, "Jody, kau masih mendengarkan?" Jody buru-buru menjawab, "Iya kakek, aku mendengarkan." Lalu dia segera menambahkan dengan nada mendukung, "Kakek, kalau Tuan Andi datang, itu benar-benar kabar baik. Aku jadi merasa lebih tenang sekarang." Kakek Wirawan berkata, "Betul. Begitu mendengar Tuan Andi mengatakan dia sudah tiba di Tokyo, aku juga langsung merasa jauh lebih lega. Dengan adanya Tuan Andi Rewa di sana, aku yakin Fania akan selamat dari bahaya." Jody hanya bisa setuju. Kakek benar. Dengan adanya Tuan Andi di sini, Fania pasti akan baik-baik saja." Kakek Wirawan tertawa ringan dan berkata, "Jody, setelah telepon ini, segera hubungi Tuan Andi dan temui dia. Mulai sekarang, semua yang kau lakukan di Tokyo harus mengikuti arahan Tuan Andi. Mengerti?" Tanpa ragu Jody berkata, "Kakek, jangan khawatir. Aku pasti akan sepenuhnya mematuhi arahan dari Tuan Andi." Kakek Wirawan merasa puas dan berkata, "Baguslah kalau kau punya kesadaran seperti itu. Bagus.
Cepat hubungi Tuan Andi sekarang." Jody menjawab, "Baik kakek, kalau begitu aku tutup dulu teleponnya." Setelah menutup telepon dengan kakeknya, Jody langsung diliputi amarah hingga pembuluh darah di dahinya tampak jelas. Dia kehilangan kendali atas emosinya. Dengan satu pukulan keras, dia menghancurkan meja teh kaca di depannya hingga pecah berkeping-keping. Tangan kanannya terluka oleh pecahan kaca dengan beberapa luka berdarah yang dalam. Namun dia sama sekali tidak peduli pada rasa sakit itu. Di dalam pikirannya hanya ada kemarahan dan kegelisahan. Dia sudah penuh dengan kebencian terhadap Andi Rewa. Di dalam hatinya dia memaki, "Dasar Andi, urusan orang lain saja mau kau urus. Kau pikir hanya karena orang-orang memanggilmu Tuan Andi, lantas kau bisa mengatur segalanya, termasuk langit dan bumi? Masalah keluarga Wirawan adalah urusan keluargaku. Apa hakmu ikut campur? Kalau saja dulu kau tidak ikut campur, kakek tidak akan melawan tradisi dan menjadikan Fania sebagai seorang wanita, menjadi sebagai kepala keluarga Wirawan. Kalau begitu, aku tentu tidak akan berpikir untuk membunuhnya." Pikiran ini membuat tatapan Jody dipenuhi kebencian. Dia bergumam dengan suara keras, "Andi, masalah Fania ini lebih baik kau jangan mengacaukan rencanaku. Kalau tidak, aku tidak peduli kau disebut Tuan Andi atau apapun. Aku pasti akan mencari cara untuk menyingkirkanmu." Setelah berkata demikian, dia menenangkan diri sejenak, lalu mengeluarkan ponselnya dan menelpon Andi Rewa. Begitu panggilan tersambung, Andi menjawab dengan nada tenang, "Halo, siapa ini?" Jody buru-buru berkata, "Tuan Andi, ini aku Jody." Andi Rewa menjawab, "Oh, Tuan Jody. Ada apa?" Jody dengan sopan menanggapi, "Tuan Andi, panggil aku Jody saja. Kakekku baru saja menelpon dan memberitahu bahwa kau datang ke Tokyo untuk urusan Fania. Dia memintaku untuk sepenuhnya mendengarkan arahanmu. Apakah aku bisa tahu kau sedang berada di mana sekarang?" Andi Rewa menjawab singkat, "Aku tinggal di rumah teman." Tanpa banyak berpikir, Jody segera menawarkan, "Tuan Andi, tinggal di rumah teman mungkin tidak terlalu nyaman. Bagaimana kalau kau tinggal di hotel? Saat ini aku menginap di Hotel Aman. Kalau kau mau, aku bisa segera memesan kamar terbaik untukmu di sini." Andi Rewa menolak dengan nada ringan. Tidak perlu repot-repot. Tinggal di rumah teman sudah cukup nyaman. Lalu, dengan nada seorang pemimpin yang memberi perintah, Andi Rewa melanjutkan, "Jody, aku ingin bertemu denganmu. Kita akan bertemu untuk membahas situasi Fania dan perkembangan penyelidikan saat ini. Aku ingin mendengar laporanmu secara langsung." Meskipun hatinya dipenuhi rasa kesal, Jody tetap menjawab dengan tulus, "Baik Tuan Andi, berikan aku alamatnya. Aku akan segera ke sana untuk menemuimu." Namun Andi dengan nada dingin berkata, "Tidak perlu. Bukankah kau menginap di Hotel Aman? Tunggu saja di hotel. Aku akan mengirim seseorang untuk menjemputmu. Orang itu akan menelponmu saat sampai." Jody mencoba bersikap sopan, "Tuan Andi, aku tidak layak untuk menyusahkanmu seperti ini. Lebih baik aku datang sendiri." Andi Rewa langsung memotong, "Tidak perlu banyak bicara, tunggu saja teleponnya." Setelah itu Andi menutup telepon tanpa memberi kesempatan Jody berbicara lagi. Di sisi lain, Jody hampir meledak karena marah. Dia melempar ponselnya ke atas karpet dan memaki, "Kurang ajar, berani-beraninya kau memanggilku Jody. Siapa kau sehingga merasa pantas memanggilku begitu?" Dia melanjutkan dengan berteriak penuh amarah, "Dasar sombong, memintaku untuk datang menemuimu. Apa-apaan ini? Cuma karena kau punya teman di Tokyo dan bisa menumpang tinggal, kau sudah merasa hebat? Benar-benar menyebalkan." Meskipun penuh amarah, Jody menyadari situasi ini dengan jelas. "Walaupun aku tidak suka 1000 kali lipat kepada Andi, tapi aku harus tetap pergi menemuinya dan berpura-pura patuh. Setidaknya di permukaan, aku harus terlihat sangat kooperatif. Kalau tidak, dan dia mulai curiga kepadaku,
aku bisa celaka. Andi Rewa terkenal memiliki temperamen buruk dan hubungan dia dengan adikku selalu samar-samar. Kalau sampai dia tahu aku adalah dalang di balik masalah ini, dia mungkin akan membunuhku di Jepang. Kalau itu terjadi, semuanya akan berakhir. Di kediaman keluarga Akana, Fania masih beristirahat, sementara Rika setia menemani Andi. Setelah mengakhiri panggilannya dengan Jody, Andi berkata kepada Rika, "Rika, aku ingin meminta bantuanmu." Rika segera menjawab, "Tuan Andi, kalau ada yang kau butuhkan, silakan katakan saja." Andi tersenyum tipis dan berkata, "Aku perlu kau mengatur sebuah konvoi untuk menjemput seseorang ke sini. Buat konvoinya semewah mungkin. Semakin mewah, semakin baik." Mendengar Andi ingin mengatur iring-iringan mobil yang megah, Rika langsung tersenyum dan berkata, "Tuan Andi, apakah iring-iringan konvoi mobil saja sudah cukup megah? Bagaimana kalau aku mengirim beberapa helikopter sekaligus?" Andi Rewa tertawa kecil. Dia menginap di hotel aman, di pusat kota. Menggunakan helikopter mungkin kurang cocok, bukan? Rika tersenyum anggun lalu dengan serius menjawab, "Tuan Andi, hal kecil seperti ini tidak jadi masalah bagi keluarga Akana. Kalau kau setuju, serahkan saja kepadaku. Aku janji tidak akan mengecewakanmu." Setelah berpikir sejenak, Andi mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu, aku serahkan ini kepadamu. Tujuanku hanya satu, membuatnya benar-benar terkejut." Rika tersenyum, "Tenang saja Tuan Andi. Aku akan memberinya pelajaran realitas yang tak terlupakan." Saat ini di hotel aman, Jody baru saja meminta asisten wanitanya membantu memasang beberapa plester pada luka di tangannya. Asisten itu tidak hanya sekedar asistennya, tetapi juga kekasih sekaligus orang kepercayaannya. Setelah selesai menangani lukanya, sang asisten berkata dengan nada prihatin, "Tuan Jody, tolong jangan bertindak impulsif seperti ini lagi. Bagaimanapun, kau tidak boleh bermain-main dengan kesehatanmu sendiri." Jody menjawab dengan wajah suram, "Kau tidak mengerti. Ini bukan soal impulsif, tetapi Andi Rewa ini benar-benar sulit dihadapi. Selama dia berada di Tokyo, dia akan menjadi ancaman besar bagiku." Sang asisten mencoba memberi saran, "Tuan Jody, menghadapi orang seperti itu tidak sulit. Kau bisa meminta Hashimoto untuk mengumpulkan beberapa pembunuh bayaran lagi dan mencari kesempatan untuk menyingkirkannya." Jody menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kau tidak tahu kemampuan Andi Rewa. Dia bukan orang biasa. Kalau kita sembarangan bertindak, itu bisa mempercepat kebocoran rencana kita. Itu akan menjadi kerugian besar." Asistennya bertanya lagi, "Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar harus mengikuti arahan seperti yang dikatakan kakek?" Jody mengangguk dan menjawab dengan dingin, "Untuk saat ini tidak ada pilihan lain. Kita harus berpura-pura bekerja sama dengannya dan berharap dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan." Dia melanjutkan dengan nada khawatir, "Yang aku khawatirkan sekarang adalah, apakah aku bisa tetap tenang di hadapannya? Orang ini sangat cerdas. Sedikit saja kesalahan, dia bisa mencium sesuatu yang tidak beres." Sang asisten mencoba menenangkannya, "Tuan Jody, kau adalah orang dengan mental baja. Aku yakin kau tidak akan membuat kesalahan sekecil apapun." Jody mengangguk kecil. "Semoga saja begitu." Saat itu ponsel Jody tiba-tiba berdering. Suara seorang wanita terdengar di telepon. "Apakah ini Tuan Jody?" Jody menjawab, "Benar, aku sendiri." Wanita itu melanjutkan, "Halo Tuan Jody, aku dikirim oleh Tuan Andi Rewa untuk menjemputmu. Apakah kau sudah siap untuk berangkat?" Jody berkata, "Aku sudah siap. Di mana kita akan bertemu?" Wanita itu menjawab, "Kau menginap di hotel aman, bukan?" Jody berkata dengan nada bangga, "Benar, aku di suite Presiden Hotel Aman." Dia sengaja menekankan suite Presiden
untuk menunjukkan superioritasnya. Di dalam pikirannya, meskipun Andi memiliki kemampuan tertentu, itu hanya berguna di Makassar. Begitu dia berada di Jepang, pengaruhnya pasti jauh berkurang. Karena itu dia merasa tidak perlu menganggap serius apa yang disebut teman Andi. Menurutnya mereka mungkin hanya kelas menengah biasa di Tokyo. Di ujung telepon, suara seorang wanita terdengar tenang. Karena Tuan Jody menginap di hotel aman, silakan Tuan Jody menuju ke atap sekarang. Jody mengerutkan keningnya. Ke atap? Maksudmu rooftop? Apa yang harus aku lakukan di sana? Wanita itu menjawab, helikopter sedang menunggu di atap. Ekspresi Jody agak terkejut, sekaligus ada rasa merendahkan. Helikopter. Di dalam hati dia berpikir, si Andi dan teman-temannya benar-benar membosankan. Kenapa harus menggunakan helikopter untuk menjemputku di tengah kota? Punya sedikit uang dan tidak tahu harus membelanjakan untuk apa? Menyewa helikopter dan merasa dirinya hebat? Bukankah itu benar-benar rendah? Dengan pemikiran itu, dia tersenyum meremehkan, lalu berkata dengan sangat sopan, "Kalau begitu, silakan tunggu sebentar di atap. Aku akan segera naik." Wanita itu berkata, "Baik, aku akan menunggu di atap." Setelah menutup telepon, Jody langsung tertawa mengejek. Si Andi benar-benar lucu. Mentang-mentang ku bilang aku akan datang menemuinya, dia malah menyuruhku menunggu temannya menjemputku dan harus menggunakan helikopter. Apa maksudnya? Apakah aku, Jody Wirawan, belum pernah melihat dunia? Hanya dengan helikopter, dia kira dia bisa menipuku. Asisten Jody tersenyum tipis. Tuan Jody, menurutku si Andi Rewa hanya cahaya kilapan api kunang-kunang. Bahkan berani bersaing dengan kau yang terang benderang seperti matahari dan bulan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara dia berpikir. Dasar orang yang tidak tahu terima kasih. Jody tertawa sinis. Ngomong-ngomong soal si Andi, dia memang ada sedikit kemampuan. Jamu regenerasi yang ada padanya memang benar-benar barang bagus. Aku sungguh berharap ketika aku tua nanti, aku juga bisa memiliki satu. Setelah itu Jody mendesah, lalu dia melambaikan tangannya ke asisten. Sudahlah, tidak perlu bicara itu lagi. Ikut aku ke atap. Asistennya mengangguk. Baik tuan. Jody membawa asistennya ke atap hotel aman. Di atas atap ada helipad dan sebuah helikopter besar berwarna hitam sudah terparkir. Jody melihat helikopter tersebut dan sedikit terkejut lalu berkata, "Wah, Andi dan temannya benar-benar berani mengeluarkan banyak uang. Helikopter Super Puma ini harganya sangat mahal. Sewa untuk perjalanan pendek saja pasti menghabiskan banyak uang." Asistennya tertawa. Mereka menghabiskan banyak uang hanya untuk pamer di depanmu. Andi benar-benar orang bodoh. Jody tertawa sinis. Benar, kau lihat huruf-huruf di badan helikopter itu. Asistennya melihat huruf-huruf putih dan mencolok di badan helikopter hitam. Membacanya satu persatu. Akana? Tuan Jody, apa artinya itu? Kedengarannya agak aneh. Jody berkata dengan serius, "Kau memang masih sedikit kekurangan pengalaman. Nama Akana itu merujuk pada keluarga terbesar di Jepang, keluarga Akana." Asistennya terkejut. Apa? Ini pesawat milik keluarga Akana? Astaga, apakah Andi mengenal orang-orang dari keluarga Akana? Jody mencibir. Apa menurutmu dia layak mengenal keluarga Akana? Jelas itu tidak mungkin. Asistennya merasa bingung dan bertanya, "Lalu, bagaimana dengan helikopter itu?" Jody tersenyum. "Kau tidak tahu, keluarga Akana memiliki bisnis yang tersebar di berbagai industri di Jepang. Keluarga mereka memiliki perusahaan penerbangan sendiri yang disebut Akana Aviation." Jody kemudian menjelaskan, perusahaan penerbangan ini menghususkan diri dalam penerbangan jarak menengah dan pendek dengan lebih dari 200 pesawat
Lebih dari 100 di antaranya adalah helikopter. Mereka memiliki kekuatan yang sangat besar. Kukira Andi dan temannya pasti menyewa helikopter ini dari Akana Aviation. Asistennya mengangguk dan tertawa. Oh, begitu. Tadi Tuan Jody mengatakan kalau helikopter ini milik keluarga Akana. Itu benar-benar membuatku kaget. Aku kira teman Andi itu memang orang dari keluarga Akana. Jody tertawa sinis. Aku sudah bilang, dia tidak layak mengenal orang-orang dari keluarga Akana. Keluarga Akana sekarang di Jepang sebanding dengan keluarga Smith di negara kita. Andi Rewa bahkan tidak layak untuk menyemir sepatu keluarga Akana. Di dalam hati Jody, status keluarga Akana memang sangat tinggi. Lagi pula, ini adalah keluarga terbesar di Jepang dan baru saja selamat dari pertempuran sengit antara 3 keluarga besar di Tokyo. Hanya dengan hal itu, masa depan keluarga Akana tampaknya sangat cerah. Oleh karena itu, Jody sama sekali tidak percaya kalau Andi memiliki hubungan nyata dengan keluarga Akana. Menurutnya, pasti Andi atau temannya hanya menyewa helikopter dari perusahaan penerbangan milik keluarga Akana. Dengan pemikiran itu, dia membawa asistennya menuju ke area helipad. Di samping helikopter, ada seorang wanita cantik yang mengenakan seragam pramugari biru. Ketika mereka mendekat, wanita itu melihat ke arah Jody dan dengan sangat hormat berkata, "Kau pasti Tuan Jody Hartawan, bukan?" Jody mengangguk dengan sedikit kesombongan. "Betul, itu aku. Apakah kau yang ditugaskan menjemputku?" Wanita itu tersenyum sedikit. "Benar, Tuan Andi dan Nona kami sekarang sedang menunggumu di rumah. Silakan naik ke helikopter." Jody mendengus. Tuan Andi benar-benar sangat sopan. Di kota, sebenarnya tidak perlu naik helikopter. Mengendarai mobil kan lebih mudah. Wanita itu dengan tenang berkata, "Tuan Jody, Nona kami berkata bahwa saat menjemputmu, kami harus sedikit lebih meriah." Jody menggeleng dan tertawa sambil berpikir di dalam hatinya. Menyewa helikopter saja dianggap meriah. Apakah dia mengira aku belum pernah melihat dunia? Keluarga Wirawan juga layak memiliki pesawat pribadi. Kami punya pesawat pribadi dan helikopter pribadi. Benda seperti ini tidak ada yang istimewa bagiku. Namun, karena ini adalah helikopter yang dikirim oleh Andi Rewa, dia tidak berani mengungkapkan rasa meremehkan itu di depan umum. Dengan sangat sopan dia berkata, "Kalau begitu, aku sangat menghargai kesopanan Tuan Andi." Setelah itu dia dan asistennya masuk ke dalam helikopter besar tersebut. Helikopter ini awalnya bisa menampung setidaknya 20 orang. Tetapi kini kabinnya sepenuhnya diubah menjadi sebuah kamar mewah. Seperti mobil rumah mewah kelas atas. Jody duduk di sofa helikopter dan bertanya kepada wanita itu, "Aku penasaran, seberapa jauh tempat tinggal Tuan Andi dari sini?" Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Sekitar 15 km, Tuan." Jody dengan sedikit kecewa berkata, 15 km? Itu berarti kita hanya akan terbang beberapa menit saja." Wanita itu tertawa. "Tidak, Tuan. Perjalanan ini mungkin akan memakan waktu sekitar setengah jam." Jody ternganga. "Setengah jam? 15 km? Bahkan kalau naik sepeda dengan cepat, aku rasa setengah jam sudah sampai." Kecepatan helikopter ini tidak mungkin serendah itu, bukan? Wanita itu tersenyum dan menjawab, "Tuan, Nona kami telah menyusun rute wisata khusus untuk menunjukkan penghargaan terhadapmu. Setelah beberapa saat, kau akan segera tahu." Jody merasa bingung dan bertanya, "Bolehkah aku tahu siapa sebenarnya Nona yang kau sebutkan itu?" Wanita itu menggeleng dan dengan permintaan maaf dia berkata, "Maaf Tuan Jody, identitas Nona kami tidak bisa kami ungkapkan sekarang.
Tetapi setelah tiba di tujuan, kau pasti akan mengetahuinya.